Summary di akhir ya Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan diskusi tentang Satuan Penanggulangan Bencana. Di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Santo, Direktur Pendidikan, Direktur PMPK dari Kementerian Pendidikan dan Teknologi, sekaligus juga selaku Ketua Seknas SPAB. Silakan Pak untuk naik. Tepuk tangan dulu untuk Pak Direktur. Lalu yang kedua ada Mas Nono atau Mas Iwe, panggilan panggungnya, spesialis pendidikan dari UNICEF Indonesia. Lalu yang terakhir ada Kak Dede yang tadi baru bertemu dengan Pak Presiden, yang tadi mungkin juga sudah mendapat tanda tangan, foto, dan juga jualan SPAB tadi. Gimana tadi Pak Dede? Laku nggak SPAB-nya? Laku nggak SPAB-nya? Okay. So again, this session will be on Safe School. There is a director of Ministry of Education, Research and Technology, and also education specialist from UNICEF, and also Kak Mariana Paderi as National Facilitator of the Safe School. Siang ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita akan ngobrol santai. Nanti mungkin akan ada kuis juga, akan ada nyanyi-nyanyi dan juga pemaparan. Bagi Bapak Ibu yang masih di stand, di depan masih ada kursi yang kosong, silakan duduk di depan untuk mengisi kursi yang ada di depan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Maskernya boleh dilepas sebentar Pak Direktur, karena setengah luar ruangan kita ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan ngobrol santai. Jadi nanti walaupun ada paparan, ini lebih ke tanya jawab. Pak Direktur nanti akan menyampaikan terkait dengan regulasi, lalu capaian apa yang sudah kita capai di Indonesia. Jadi Pak Santo, Pak Direktur akan bicara dalam konteks Mendikbud, tapi sekaligus juga dalam konteks SPAB secara keseluruhan di Indonesia dalam perspektif Sekretariat Nasional SPAB. Lalu nanti Mas Nuno akan bicara tentang dukungan lembaga dan pemerintah terhadap capaian-capaian yang ada di SPAB. Lalu Kak Dede akan bicara tentang pengalaman atau praktik baik yang ada di Satuan Pendidikan Indonesia, karena dia sudah memfasilitasi berbagai satuan pendidikan di berbagai provinsi di Indonesia, di berbagai sekolah, sehingga kita bisa ambil contoh dan juga belajar dari pengalaman tersebut. Untuk pertama saya ingin ke Pak Santo dulu. Ini Pak Santo, mungkin juga bisa disampaikan dulu ke kita Pak, kira-kira dalam konteks perkembangan Satuan Penanggulangan Bencana kan kita sudah memiliki kebijakan. Nah, kebijakan apa saja sih sebenarnya yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, tapi juga dalam konteks SPAB secara keseluruhan. Kalau Bapak mau mengelaborasi dulu misalnya tentang situasi di Indonesia, juga dipersilakan Pak. Terima kasih Mas Yusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bahasa Indonesia aja ya, karena terus terang kalau saya pakai bahasa Inggris malah yang udah bahasa Inggris malah nggak paham. Dan untuk Indonesia memang bahasa Indonesia harus diutamakan. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui ya bahwa Indonesia itu sangat rawan terhadap bencana, di mana bencana dari mulai dari gempa bumi, banjir, kemudian tanah longsor dan sebagainya itu cukup besar, dan lebih dari 92.000 sekolah itu berada pada daerah rawan bencana. Ini kita sadari bahwa pembangunan sekolah-sekolah kita itu belum memperhatikan daerah rawan bencana. Nah, kondisi ini
semakin diperparah ya sejak tahun 2020 kan itu hampir seluruh sekolah tutup, artinya belajar dari rumah. Belajar dari rumah itu juga hanya sebagian yang bisa melakukan karena terjadi pandemi. Jadi sudah Indonesia sudah rawan bencana terpapar pandemi. Ini sungguh pukulan yang luar biasa yang dilakukan. Dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program SPAB itu sudah melakukan pelatihan membentukan sekolah-sekolah aman bencana di berbagai sekolah. Itu sudah banyak. Tetapi sayangnya di daerah itu pemerintah daerahnya belum banyak yang peduli dipelajari. Baru ada beberapa provinsi yang ini dan kabupaten yang harusnya 514 kabupaten itu baru 7 yang memiliki satgas satuan pendidikan aman bencana. Ini memang masih perlu usaha kita perlu lebih banyak lagi untuk memberikan penyadaran terutama kepada pemerintah daerah dalam hal bagaimana satuan pendidikan ini memiliki kesadaran terhadap bencana. Karena apa? Kalau satuan pendidikan itu memiliki kesadaran aman bencana, otomatis satuan pendidikan itu akan sekolah A memiliki SPAB satuan pendidikan aman bencana. Itu akan berpengaruh pada masyarakat di sekitarnya, orang tua, perangkat desa, itu akan berpengaruh di situ. Dan kalau ini semua terjadi di sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia, pasti akan lebih banyak perannya di bidang satuan pendidikan aman bencana ini, sehingga menyadarkan masyarakat akan terjadinya. Jadi yang perlu ditekankan kepada masyarakat adalah bagaimana mencegah terjadinya atau kesiapsiagaan seandainya terjadi bencana. Itu penting, bukan seperti selama ini. Selama ini kan ketika terjadi bencana baru orang perhatian terhadap yang kena bencana. Tapi sebelumnya itu tidak mengenal tanda-tanda bencana, tidak ada kesiapsiagaan, sehingga ketika terjadi bencana akan terjadi banyak korban. Ini yang apa yang dilakukan oleh Kemendikbud terutama bersama dengan BNPB, kita selalu menguatkan satuan pendidikan aman bencana ini, baik melalui regulasi-regulasi yang kita tetapkan, baik melalui peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian juga kita harapkan di setiap provinsi nanti ada wajah satuan pendidikan aman bencana, kabupaten dan kota, dan di satuan pendidikan. Memang di satuan pendidikan memang belum seluruhnya, tapi di daerah bencana satuan pendidikan ini kita berikan pendidikan aman bencana. Bagaimana mereka menyelamatkan diri, mereka harus recovery dan sebagainya. Tapi memang masih banyak sekali daerah-daerah yang belum memiliki perangkat ini yang saya sadar bukan hanya pemerintah daerah, tapi juga pihak-pihak lain. Nah, kami di dalam menerapkan satuan pendidikan aman bencana ini banyak membantu UNICEF dan ini tim lama kami yang luar biasa. Ini yang selalu mengedukasi masyarakat bagaimana agar satuan pendidikan itu aman dan benar. Kenapa satuan pendidikan aman dan benar? Karena anak-anak ini adalah masa depan kita yang harus memiliki pengetahuan, memiliki kompetensi, memiliki keterampilan yang aman terhadap bencana. Jadi bukan hanya pengetahuan secara umum, tapi juga bagaimana anak-anak ini memiliki keterampilan, memiliki pengetahuan tentang aman bencana. Saya kira itu Mas, baik Harus dan
disampaikan nanti bisa diskusikan. Iya, terima kasih Pak. Tapi mungkin pertanyaan berikutnya, screennya mati. Tapi pertanyaan berikutnya mungkin Pak, kalau boleh menyampaikan ke kita dalam konteks pemerintah, kira-kira tantangan yang paling berat dalam melaksanakan SKB dalam konteks regulasi misalnya, penerapan regulasi. Kan tadi Bapak menyampaikan regulasinya sudah ada, terus beberapa daerah juga sudah melakukan. Tapi kira-kira tantangan yang paling menonjol dalam konteks penerapan regulasi ini sebenarnya apakah misalnya cukup menantang atau sulit menerapkan kebijakan nasional ke daerah, atau mungkin daerah sudah punya dan berjalan dengan baik, atau mungkin belum berjalan dengan baik. Jadi gini, tantangan terhadap SPB daerah itu masih belum menjadi isu utama, belum menjadi isu utama di pemerintah daerah. Kalau di beberapa sebelah provinsi dan 7 kabupaten itu sudah membuat aturan. Tapi ada juga daerah yang sudah membuat aturan, tapi hanya aturan. Tapi implementasinya masih sangat kurang. Maka ini harus dilakukan bersama, baik dari unsur pendidikan, unsur Pemda, unsur BNPB, harus bersama-sama terus mengedukasi instansi-instansi pemerintah ini agar sadar terhadap kemungkinan terjadinya bencana di setiap wilayahnya. Ya, kalau sudah punya kesadaran itu sudah 50% safety. Gitu ya. Saya bilang kalau sudah sadar itu 50% safety. Jadi kalau belum sama sekali baru kalau terjadi bencana, itulah yang menjadikan orang panik, orang bingung bagaimana menyelamatkan diri dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah mempunyai bekal bagaimana aman dari bencana, itu sudah 50% selamat. Jadi tinggal usaha-usaha kita yang maka yang perlu ditekankan di sini adalah kita semua dari BNPB, dari Kemendikbud mendorong pemerintah daerah agar menerapkan menjaga peraturan daerah lah misalnya. Kalau sudah jadi peraturan daerah, otomatis semua instansi di daerah itu akan peduli. Ini yang harus kita. Jadi kalau saya yakin kalau di sekolah, di masyarakat sudah ada benih-benih urusan dari bencana. Tapi justru di pemerintah daerahnya yang masih sangat. Terima kasih Pak. Tepuk tangan dulu ya untuk Pak Direktur. Bapak Ibu sekalian, so probably just summaries what been Pak Direktur mentioned. So mission education through collaboration with different multi-stakeholders dan the sexual implementation in Indonesia, and at national level Indonesia already have the policy with the ministry regulation, and then several subnational level at provincial and district cities already been issued the policy, but however there is a challenge. First, not all the subnational level prioritize the safe school. So within this situation, as Pak Director mentioned, we need to encourage more subnational level to prioritize the safe school, and then need to guidance the subnational government as well as the school to implement the sub school to make school and children more safer, because children is we need to protect the future of the children. Nanti saya akan kembali ke Bapak lagi Pak, kita dengarkan dulu Mas Nuno nih, nanti baru ke Kak Dede. Kira-kira dari yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, kan Pak Direktur menyampaikan bahwa sudah banyak capaian yang dilakukan, sudah banyak kegiatan yang dilakukan, ada berbagai capaian juga melalui dukungan berbagai sektor, berbagai organisasi nasional. Nah, kalau dari UNICEF sendiri dan juga mungkin atas
kolaborasi dengan berbagai pihak. Apa saja sebenarnya Mas yang sudah dilakukan dalam konteks dukungan kepada Seknas SPAB? Silakan Mas. You can elaborate in English, in bahasa Japanese or Bali. This Mas floor is yours. Okay. Baik, terima kasih Mas Yusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Swastiastu, Bapak Ibu sekalian. Nama saya Joko Widawarna, biasa dipanggil Nunu, dari UNICEF. Spesialis juga sebagai focal point untuk advokasi atau situasi darurat. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mas Yusra, saya akan sampaikan bahwa UNICEF sebagai UNFPJC kami mempunyai mandat untuk bisa memenuhi hak-hak anak, termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Di mana kami juga UNICEF sudah didesainkan dan ditunjuk sebagai salah satu global cluster agency, salah satunya adalah education dengan Quality Save the Children, dan alhamdulillah di Indonesia organisasi cluster dimaksud oleh pendidikan dan kebudayaan dan tentu saja kerja-kerja kami di mana Kemdikbud ini sebagai memang tepat tidak bisa kerja secara sendirian. Jadi lewat Sekretariat Nasional Sekolah Aman, UNICEF beserta stakeholders yang lain seperti dari NGO, ada Plan Internasional Indonesia, Save the Children, Hana Visi, kemudian dari faith-based organization yang jelas masih ada apa, banyak lagi untuk mendukung terselenggaranya inisiatif sekolah Sabang Pendidikan Aman. Mungkin untuk situation kita bisa lewatkan saja. Jadi lewat sekretariat Seknas SPAB ini, UNICEF dan stakeholders yang lain kita mendukung di tingkat nasional ada kebijakan berkaitan dengan bencana. Ya, yang terakhir itu ada Kemdikbud terkait dengan nomor 2019 dan sudah disebut oleh Pak Santo terkait dengan bagaimana mengimplementasi SPAB tersebut. Kemudian kita juga membantu mendorong adanya kebijakan di tingkat provinsi atau kabupaten. Jadi tadi disampaikan dari 514 kabupaten kota baru hanya 7 kabupaten kota saja yang kemudian mereka mempunyai sekretariat bersama SPAB atau regulasi, apakah itu peraturan bupati atau wali yang berkaitan dengan SPAB. Sebenarnya kalau provinsi kalau tidak salah saat ini hanya sekitar 12 provinsi sudah mempunyai semacam peraturan gubernur. Nah, saya kira ini nanti merupakan salah satu rekomendasi kami untuk mendorong implementasi SPAB di pendidikan. Kemudian kami juga mendorong untuk ada inovasi. Terakhir dengan BNPB juga kita ada bagaimana kita bisa monitoring sekolah-sekolah ini, apakah memang sekolah ini sudah memenuhi kriteria sekolah aman bencana atau belum. Di BNPB mereka punya data inaris, sementara di Kementerian Pendidikan punya Dapodik ya, atau emis data yang kemudian dilayar, dan kita sudah bisa mengidentifikasi mana sekolah yang dengan tingkat risiko bencana yang tinggi, dan itu bisa dijadikan salah satu bagian dari bencana komunitas. Kemudian untuk panduan-panduan itu juga sudah banyak yang dihasilkan dari kolaborasi ini. Ada modul dari Satuan Pendidikan Bencana, ada 3 pilar di sana ya. Kemudian teknis, dan sekarang terakhir kita juga menambahkan isu terkait dengan perubahan iklim. Ini menjadi satu isu yang baru mungkin dan kita coba masukkan di dalam bagian tersebut. Kemudian kita juga akan evaluasi dan melihat sejauh mana sebenarnya Satuan Pendidikan Aman Bencana ini diimplementasikan di daerah di Indonesia. Dan ada banyak hal, ya,
kalau misalkan 3 pilar tersebut yang pertama terkait dengan keamanan sekolah secara infrastruktur gitu ya, kemudian yang kedua lebih ke manajemennya, yang ketiga pendidikan, ternyata memang dari hasil evaluasi tersebut kita melihat pilar pertama yang masih perlu dukungan banyak gitu. Jadi sampai saat ini mungkin UNICEF dan teman-teman di sekretariat itu lebih banyak untuk mendukung di pilar kedua dan pilar ketiga. Dan yang terakhir dari hasil evaluasi ini kita memberikan masukan untuk peta jalan untuk satuan penanganan bencana untuk tahun 2020 dan 2025 ya. Targetnya kalau tidak salah dari 200 kabupaten kota sampai dengan tahun 2025 nanti mereka bisa mengimplementasikan program satuan pendidikan. Ya, terima kasih Mas Menteri. Untuk ke depan dengan tadi kan udah beberapa capaian seperti yang ditampilkan, ke depan industri dan teman-teman mitra yang lain itu punya rencana apa dalam misalnya tadi ada indikator-indikator yang ada di peta jalan atau di roadmap, itu ke depan ada saran, ada rekomendasi apa yang dilakukan? Iya, setelah UNICEF kita mendampingi Seknas ini sejak tahun 2016 dan itu banyak sekali hal yang berkembang itu untuk program SPAB ini. Namun dari evaluasi dan selama perjalanan kami mendampingi Kemdikbud dan Seknas SPAB inisiatif dari Satuan Pendidikan Bencana, kita melihat beberapa hal yang bisa kita jadikan rekomendasi. Yang pertama, kami memandang penting gitu ya untuk bisa melibatkan partisipasi anak. Karena kan tujuan akhirnya ini adalah anak-anak yang ada di sekolah, dan tentu saja partisipasi ini juga melibatkan dari mereka dari masyarakat yang lebih paham konteks dari konteks di wilayahnya masing-masing. Jadi bisa jadi kerjasama dengan apalagi kalau misalkan risiko bencana juga berbeda di mana yang kita paham. Kemudian untuk meningkatkan sumber daya manusia seperti pelatihan, lebih baik terhadap dari sektor pemerintahannya maupun dari satuan pendidikan, gurunya, pemahaman tentang sekolah aman, pendidikan dalam situasi darurat dan seterusnya. Dan tentu saja kita membanggakan institusi yang sudah ada. Kita sudah ada beberapa sekretariat bersama satuan pendidikan aman bencana, sudah ada perbuknya atau perbuknya. Namun kalau ini tidak lebih lanjut akan sangat sayang sekali. Jadi kita tidak ingin berhenti sampai di situ saja, tapi ada keberlanjutan ya. Jadi misalkan terkait dengan pembiayaan, kemudian nanti ada pelatihan sebagai tingkat daerah. Kemudian ada knowledge improvement, ini juga penting ya. Tadi satu hal yang disampaikan oleh Pak Sampel yang ada adalah awareness. Kalau udah punya awareness itu sebenarnya itu udah berapa persen Pak? 50%. Kalau ada awareness sudah 50%, inisiatif ini udah bisa masih jalan saja. Kemudian bagaimana bisa mengembangkan atau mengimplementasikan kebijakan terkait dengan satuan pendidikan aman bencana. Jadi tahun ini mungkin dari UNICEF akan mensupport provinsi. Namun kami harapkan mungkin Bapak Ibu sekalian dari SKPD atau mungkin dari dinas pendidikan yang hadir, baik online maupun offline ini bisa kemudian mendukung atau mendorong ya daerah masing-masing bisa mengimplementasikan satuan pendidikan. Tentu saja budget atau anggaran itu bukan segala-galanya, tapi tanpa anggaran ini juga susah juga berjalan. Nah mungkin banyak sebenarnya alternatif untuk anggaran. Misalkan sebenarnya dari dana yang existing itu bisa diprioritaskan dana pos. Mungkin nanti sebagian dananya bisa dipakai untuk bagaimana bisa mempersiapkan SPAB ini di dinas pendidikan. Kemudian yang kedua ada dana lain seperti dana desa dan seterusnya ini bisa dipakai. Dan terakhir inovasi yang berkelanjutan. Ini penting di nasional sendiri kita juga mendorong untuk e-learning. Ya, jadi bagaimana para guru bisa belajar secara online. Kemudian kita juga ingin
different agencies such as Bank, Safe, World Vision, Basnas, and many others. Fit-based organization is also there. Dan supporting the Independent School through National Secretariat. At least there is a 5 achievement that we done so far. There is an innovation there, policy in national and subnational level, innovation as well there. There is a e-learning, e-monef of Safe School, and also there is a risk mapping of the school through collaboration with the BNPB through the INARIS portal, as well as the done evaluation with concrete recommendation, and then based on the evaluation that the researcher and the research found that it's a lot of the organization are doing for intervention for the pillar 2 and pillar 3, but less in the pillar 1. So that's something that we need to strengthen in the future. Lastly, we also UNICEF and the partners also supporting the development of the roadmap and also contribute to the indicator of the roadmap. And as a recommendation, of course, need to be increased the knowledge, awareness, the human resource regulation need to be implemented, increasing the budget, using the innovation as the platform to increase or to scaling up the implementation of Safe School, as well as the children participation. Dan Bapak Ibu nanti setelah ini boleh bertanya, juga boleh menyampaikan pendapat. Mungkin juga di antara Bapak ada yang dari dinas, dari BPBD, atau dari lembaga, dari Bapak Ibu guru mungkin ada di antara sini, boleh bertanya, atau juga boleh mungkin menyampaikan pendapat, ya, atau juga boleh menyampaikan ide-ide baru, ya, yang mungkin dapat menginspirasi Pak Direktur begitu pulang dari Bali ini bisa mengerahkan kekuatan Pak Direktur dalam menggerakkan sumber daya atau kebijakan yang ada di Kemendikbud, ya, tentu dengan tujuan agar SKB itu dapat lebih luas menjangkaunya, karena tadi seperti disampaikan bahwa kolaborasi itu penting, dan kolaborasi lagi-lagi mudah diucapkan tapi menantang untuk dilakukan. Nah, sekarang kita akan mendengar cerita Kak Dede tentang apa yang dibicarakan dengan Pak Presiden tadi, dengan apakah ada tindak lanjut, tapi juga mungkin kita mau dengar nih dari Kak Dede apa pengalaman-pengalaman yang ada di lapangan setelah bertahun-tahun mendampingi di berbagai sistem pendidikan, baik di sekolah negeri, swasta, sekolah, madrasah, gitu ya, dan berbagai hal yang lain. Jadi mungkin kita nanti bisa kombinasi ya dari yang nasional tadi, dukungan pemerintah, dan juga apa yang dari sekolah. Jadi Kak Dede bisa menjadi juru bicara sekolah lah untuk yang sekarang ini, berdasarkan apa yang didengar, gitu ya, apa yang dirasa dan diobservasi di sekolah. Silakan Kak Dede. Selamat sore. Nggak kedengeran suaranya. Selamat sore. Oke. Sebelum saya bercerita, karena ini kontennya talkshow, saya mau ajak Bapak dan Ibu, teman-teman semua sini bernyanyi, boleh? Ada yang tahu lagu ini? Atau ada yang zaman kecilnya masih ingat lagu Potong Bebek Angsa? Potong Bebek Angsa. Ya. Atau nggak ada makan bebek ini, makan ayam semua? Potong bebek angsa. Oke. Sebagian ingat ya. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, ingat BBMK. Jangan berlari, jangan berisik, jangan menolak kembali. Jangan berlari, jangan berisik, jangan kembali. Nah, ini salah satu contoh kalau kita mengajak anak-anak sekolah
belajar tentang PRB kalau pengajarnya jangan berlari, jangan berisik. Kira-kira anak-anaknya mau dengar nggak? Enggak. Boleh Bapak dan Ibu saya minta berdiri? Yuk, yuk boleh berdiri? Iya, katanya kan orang bencana itu tanggap, tangkas, dan tangguh. Oke, ini ada gerakannya. Ya. Saya bantu. Kedengaran suaranya? Oke. Kalau ada gempa, tinggi kepala. Kalau ada gempa, ingat BBM. Jangan berlari, jangan berisik, jangan mendorong, jangan kembali. Jangan berlari, jangan berisik, jangan mendorong, jangan kembali. Terima kasih sebelumnya. Mohon izin Pak Dir, Mas Nuno, Mas Yusra, Bapak Ibu semua, izinkan saya berbicara di sini sebagai seorang praktisi yang baru belajar SPAB kira-kira 15 tahun saja, hampir 20 jam dalam sehari. Selama 15 tahun saya mengabdikan diri untuk SPAB, ada atau tidak ada uangnya. Kenapa ini perlu saya tekankan? Artinya saya akan berbicara mungkin beberapa agak bertolak belakang, ya, karena Pak Dir dari sisi pemerintahan, Mas Nino dari sisi non pemerintah, kalau saya dari sisi praktisi yang memang terlibat di sekolah. Nah, butuh waktu 15 tahun kemudian untuk saya bisa menyimpulkan seperti yang ada di layar, bahwa memang anak-anak ini bisa jadi satu agen perubahan, ya, dari hari pertama sampai hari ini. Sepertinya para penampil yang mengangkat isu tentang anak selalu menyebutkan bahwa anak itu bisa menjadi agen perubahan. Nah, ada satu cerita menarik di SMP 10 Palu yang justru anak didiknya yang menyelamatkan gurunya. Jadi ketika tsunami terjadi, ada 10 anak dan 1 orang guru olahraga. Dari 5 anak, dia sudah mendapatkan pendidikan pengurangan risiko bencana beberapa hari sebelum kejadian tsunami. Gurunya pun juga ikut pelatihan sebenarnya. Ketika gempa besar terjadi, mereka sedang bermain voli di halaman sekolah. Jadi gambarannya SMP 10 itu jaraknya hanya 100 meter dari bibir pantai Talise. Begitu buka gerbang, pantainya sudah di depan. Dan itu adalah satu-satunya akses utama keluar sekolah, langsung ke pantai. Sore itu 11 orang ini main voli. Saking kencangnya gempa, tiang voli sampai terangkat. Kemudian gempanya reda, 1 anak melihat ke depan, itu airnya sudah naik, karena sebenarnya kejadian tsunami itu nggak cuma 1 kali. Yang terjadi kemudian gurunya ngambil motor, kemudian dia mengarahkan motornya keluar. Dia mau tinggalkan 10 anak. Ini kejadian nyata. Dia mau tinggalkan 10 anak, kemudian 1 anak yang sudah mendapatkan pendidikan PRB teriak, "Pak, salah, bukan lewat sana, lewat belakang." Kemudian gurunya sadar, motor dihentikan, ditinggal, kemudian 11 orang lari lewat pintu belakang yang sudah disepakati. Nah, ini adalah bukti nyata bahwa anak pun ketika dikapasitasi dengan baik, itu dia justru bisa menyelamatkan bapak dan ibu guru di sekolah. Jadi anggapan bahwa bapak ibu guru yang harus dikapasitasi sehingga bisa menyelamatkan anak-anak misalnya, itu sudah harus kita geser. Nah, kemudian pembelajaran lainnya adalah bahwa perlu untuk membuat desain bagaimana kemudian mengimplementasikan SPAB ini, tapi yang praktis. Kita memahami bahwa beban kerja guru di sekolah itu sudah cukup luar biasa ya Pak Dir ya. Dia harus menyusun RPP untuk besok, belum laporan, belum
rata-rata dan macam-macam. Belum kalau ketambahan tugas lain ya Pak Dir ya. Nah sehingga kemudian bagaimana sih desain SPAB yang praktis? Nah itu saya pikir perlu. Nah kemudian yang tidak kalah penting adalah bahwa implementasi SPAB secara mandiri dari sisi pembiayaan dan dari sisi pelaksanaan ini penting untuk didorong di sekolah, di satuan pendidikan. Sekarang BPBD mana yang 1 tahun bisa menjangkau misalnya 200-300 sekolah? Gak ada. Satu kabupaten rata-rata berapa sekolah Pak Dir? Ada ribuan. Tergantung kabupatennya, tapi kira-kira ada lebih dari 500 atau semua satuan pendidikan loh Pak Dir? Rata-rata 500 sekolah. TKD SMP. Ya. Sekelas DIY, bukan saya dari DIY, itu hanya bisa 8-10 sekolah setahun. Jangan-jangan presidennya ganti sampai 5 kali pun nggak selesai SPAB-nya. Sehingga perlu untuk didorong bagaimana sekolah bisa melaksanakan sendiri. Kenapa? Karena sejatinya pendidikan PRB itu kan hak bagi anak-anak. Ada nggak ada uangnya, itu sekolah harus laksanakan karena bagian dari pemenuhan hak. Bukan karena kemudian ya oke, sekolahnya dapat program SPAB sehingga melaksanakan SPAB, bukan begitu. Nah itu kesadaran yang begitu yang perlu kita galakkan lebih lanjut. Ya. Dari sisi pembiayaan tadi Mas Nunu sudah sebutkan bahwa bisa lewat BOS. Atau oke lah kalau nggak mau keluar dana BOS, ya kita bisa mendorong sekolah untuk melakukan pemetaan aktor. Petakan lembaga-lembaga mana yang terdekat di sekolahnya yang bisa dimintain untuk melakukan kegiatan SPAB. Dan harus proaktif. Satu-satunya jalur sekolah kan bukan hanya dinas pendidikan sebenarnya. Ada PMI, ada Tagana, ada sekolah. Gitu. Seringnya, ini saya ingat banget, di hari pertama ada penampil yang menyatakan kalau pelatihan PRB kemudian setelah itu ya udah menguap, tidak bisa diukur apakah itu kemudian berhasil atau tidak kecuali bahwa pelatihannya terlaksana. Nah seringkali kegiatan-kegiatan seperti itu kebermanfaatannya hanya sebatas individu aja. Pulang dari pelatihan kemudian apakah diimplementasikan. Nah ketika kemudian individu merasakan manfaatnya, dia bisa menjadi aktor penggerak di satuan pendidikan. Nah lagi-lagi ini memang tergantung komitmen aktor penggerak, nah khususnya juga kepala sekolah. Ya. Nah tantangannya kemudian adalah ada yang belum tahu tentu tidak melaksanakan. Karena tadi dikatakan bahwa sosialisasi kebijakan kita pun mungkin masih belum maksimal ya Pak Dir ya. Gitu. Permendikbud nomor 33 tahun 2019 setelah dikeluarkan terus Covid. Terus Covid sehingga kita tidak maksimal untuk mensosialisasikannya. Sosialisasi pun dilakukan melalui Zoom misalnya Pak ya gitu. Nah, kalau belum tahu kemudian tidak melaksanakan SPAB ya kita tidak bisa bilang apa. Nah, tapi yang sudah tahu tapi nggak mau ini yang kemudian jadi PR. Ya. Pak Dir mengatakan sudah ribuan guru dilatih. Gitu. Tapi berapa sekolah sih yang sudah mengimplementasikan SPAB? Nggak sampai ribuan ya Pak ya? Nggak sampai ribuan gitu. Iya. Ya. Dan belum prioritas. Ini dia tadi ini nyangkutnya ke pemaparannya Pak Dir tadi termasuk daerah pun belum memprioritaskan SPAB. Kenapa? Karena nggak ngetren di kita siapkan payung. Tunggu hujan dulu. Baru kita sibuk cari payung, cari jas hujan. Gitu ya, jas hujan. Gitu. Nah, tantangan berikutnya itu adalah inisiatif dan kreativitas GTK emang ya. Banyak pihak yang mendorong bagaimana implementasi PRB ini dijalankan melalui integrasi ke mata pelajaran, kemudian melalui media-media, melalui pelatihan-pelatihan gitu. Nah itu tentu akan sangat bergantung pada kreativitas SDM di satuan pendidikan. Kemudian sosialisasi implementasi SPAB juga belum maksimal. Ya, tadi saya katakan sumber daya kita juga terbatas. Setahun hanya bisa menjangkau 50 sekolah, 100 sekolah.
Sementara kita punya ratusan ribu sekolah in total di Indonesia. Gitu. Nah, tantangan berikutnya implementasi SPAB ini kan mengandalkan kerelawanan. Ibarat kata nambahin kerjaan, gajinya guru nggak ditambah ya Pak Dir? Iya. Jadi kalau Anda mau lakukan it's good, kalau enggak ya juga nggak apa-apa, nggak ada sanksinya. Salah satu kemudian yang menjadi apa dalam tanda kutip, aduh sangat disayangkan ya Permendikbudnya yang diharapkan ini kemudian yang akan mendorong SPAB untuk lebih diprioritaskan, itu ternyata juga tidak memuat tentang itu, gitu. Sehingga kemudian di satuan pendidikan pun ya udahlah daripada nama-namain kerjaan ya nggak usah aja lah, beban pekerjaan saya masih banyak misalnya. Gitu. Beda cerita kalau kerelawanan SDM di sekolah itu tuh tinggi, ya dia akan lakukan. Gitu. Nah, tantangan yang lain juga yang ini kemudian menjadi keresahan kami para praktisi ini adalah ada kecenderungan kemudian nunggu bantuan Pak Dir dari pemerintah, nunggu banper. Sekolahnya Mas Nunu tuh dapat banper 80 juta tuh dari PMPK, sekolahnya saya belum, saya nunggu aja lah. Saya juga mau dapat gitu. Bener ya? Iya, padahal seperti yang saya katakan tadi, ada nggak ada uangnya, pendidikan PRB itu harusnya wajib, harusnya jadi satu kebutuhan. Kenapa? Ketika satuan pendidikan tidak melaksanakan SPAB, sejatinya mereka sedang mempertaruhkan nyawa warga sekolahnya. Gitu. Nah, kemudian ada tantangan komitmen. Nah, ini kemudian ada yang agak menggelitik nih, bahwa konsep SPAB antar lembaga itu, antar instansi itu beda-beda. Ada yang SPAB 12 hari, ada yang SPAB 1 hari, ada yang SPAB 4 hari. Nah, melalui Seknas ini kemudian kan dikumpulkan ya Pak Dir ya, dikumpulkan untuk menyamakan konsep sebenarnya. Tetapi mohon maaf, lagi-lagi memang ada yang ya udahlah saya kekeh dengan konsep saya. Bahkan nama di kami itu A, saya nggak mau ubah. Yang terjadi kemudian kadang-kadang satuan pendidikan bingung. Wah, sekolahnya itu kok kegiatannya namanya ini, sekolah ini kok kegiatannya namanya ini misalnya. Gitu. Nah, tantangan yang terakhir ini versi pengamatan di sekolah bahwa sekolah ini kan banyak dapat program ya.